beberapa minggu lalu tuh ada salah satu artis lah ya, ketika main pedal ternyata kena matanya Oh. tuh karena dia nengok ke belakang gitu kan. Nah, Kak Beatrice ada saran nggak nih buat ya mungkin Pemula-pemula teman-teman ya. para pemula gitu Ah, yang sering main pedal. Kita tahu main pedal kan pasti ganda tuh. iya bener. Dan kita sebagai Iya. orang awam biasanya Yang baru ya mulai-mulai ya. takut kena pala belakang Iya, jadi nengok dan ujung-ujung malah kena yang depan iya. gitu. Tips and triknya gimana ya? Bener, ada saran nggak Kak Beatrice? Nah kebetulan itu kan yang kemarin kena itu kan dia partner sama suami saya ya. Wah, Gitu ya. bisa pas gitu ya. Nah, Semoga bisa ini ya. benar, Mas Yusuf. Juara. Jadi tadi kita udah menjanjikan ya kita bakal membahas soal pedal yang akan dipertandingkan di Asian Asian Games Games. 2026. Kita sudah tersambung dengan salah satu atlet pedal Indonesia nih yang sering membanggakan Indonesia. Sudah tersambung dengan Mbak Beatrice Gumulya. Halo, Halo. selamat pagi Mbak Beatrice. Halo pagi. Halo Mbak Beatrice, apa kabarnya Mbak? Baik-baik Mas. Alhamdulillah. Mbak, ini kita tahu cabang olahraga pedal dipertandingkan ya di Asian Games 2026 ya. Ini sebenarnya saya sebagai orang awam ya, Mbak, ini sebenarnya baru pertama kali dipertandingkan di level Asian Games atau seperti apa, Mbak? Sebelumnya sih udah pernah ya pertandingan di level Asian Games, tapi memang kebetulan di cabur yang lain. Jadi memang kebetulan karena padel ini juga olahraga baru terutama di Asia, yang dimana baru pertama kali ini dimainkan di ajang Asian Games di tahun 2026 ini. Yang memang sebelumnya kalau kita lihat dari SEA Games tahun lalu kan juga belum sebenarnya. Nah, memang di 2026 ini kebetulan hostnya dari Jepang dan mereka fight buat itu yang aku denger ya. Dan untuk Indonesia sendiri ini keikutsertaan perdana berarti ya, Mbak? Betul-betul karena memang di olahraga padel ini sendiri di Asian Games ini pertama. Jadi pastinya Indonesia ini pertama juga di Asian Games untuk di cabur padel sendiri. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih Mbak, salah satu indikator dari sebuah, kan biasa Asian Games ini kan yang ngelola kayak OCHA ya, Dewan Olimpiade Asia, yang akhirnya menilai Indonesia cukup layak nih untuk bersaing di Asian Games, khususnya di cabang olahraga pedal ya Mbak. Oke, mungkin bisa dibilang kalau pengalaman-pengalaman aku kalau di Asian Games itu juga kita melihat kalau Asian Games segimanapun juga kalau memang dari negaranya mau mengirimkan pemain, mempunyai pemain, biasanya kita mempunyai kesempatan untuk berlaga di ajang Asian Games itu sendiri. Ya, jadi memang kebetulan karena kita juga padel udah mulai kira-kira dari 2 tahun lalu yang aku tahu ya. Iya. Dari sejak tahun lalu mulai adanya pertandingan-pertandingan internasional. Dari situ juga bisa dilihat Indonesia punya potensi pemain-pemainnya compete di ajang yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau Terutama Asian Games. di cabang olahraga pedal biasanya di lingkup Asia lawan paling sulit siapa sih, Mbak Beatrice? Kalau untuk sekarang ini dan melihat competition dari tahun lalu kan ada ajang yang pertandingan World yang di Doha itu, yang dimana yang juaranya itu kan dari Jepang tuh. Oh, Itu kan Jepang. sebenarnya competitionnya Asian juga. Nah, kalau ngelihat dari situ sih sebenarnya memang Jepang sendiri yang paling berat untuk sekarang ini yang kita tahu berdasarkan data dan juga peringkat gitulah anggapannya. Dan kebetulan Jepang juga jadi tuan rumah ya. Iya, tuan rumah ya. Betul. Makanya kelihatannya karena itu juga mereka pastinya kan fight buat itu gitu loh. Karena mereka menilai ada chance nih bagi mereka untuk nambah medali emas ya. Karena kan tentunya mereka sebagai tuan rumah pengen jadi juara umum ya Mbak Beatrice. Benar sekali. Betul. Kak Beatrice, nih kan demam pedal nih berapa tahun terakhir melanda Indonesia nih. Bagaimana pendapat Kak Beatrice tentang demam pedal di Indonesia saat ini? Menurut aku bagus banget ya, aku ngelihat kayak banyak banget aktivitas-aktivitas yang terjadi di padel. Jadi maksudnya di saat adanya bukan info ya anggapannya orang-orang pada demam padel ini anggapannya, terus melihat juga antusias-antusias dari support dari pertandingan sekitar-sekitarnya itu juga mendukung gitu loh. Jadi nggak cuma kita doang yang main, tapi juga faktor-faktor mendukung lainnya itu juga sangat bagus sih menurut aku ya. Apalagi kita ngelihat juga kan lapangan padel di Indonesia banyak banget. Jadi itu kan juga salah satu yang mendukung
perpadelan di Indonesia. Satu hal juga yang bikin senang juga nih sebenarnya nih lagi mulai banyak nih junior-junior nih di Indonesia nih pertandingan-pertandingan junior di Indonesia yang dimana sangat bagus buat regenerasi Iya, betul. perpadelan di Indonesia. Jadi sebenarnya juga selain untuk olahraga fun, ternyata pedal juga bisa dijadikan ya olahraga yang serius ya. Kak Beatrice kan Betul. kita tahu kan juga Iya. banyak atlet-atlet pedal juga ya. Benar Nah sekali. untuk Kak Beatrice sendiri biasanya latihan pedal bisa berapa kali sehari Kak Beatrice? Berapa kali sehari? Kalau berapa kali sehari mungkin lebih ke sekali sih kalau Sekali ya. sekali. Cuman memang Dari kayak sekitar berapa kali seminggu, sekitar 3-4 kali lah seminggu biasanya. benar-benar. Gak sih. Keren sih. Tapi sejauh mana sih peta kekuatan pedal Indonesia saat ini gimana tuh kabarnya? Jujur aja sih kalau menurut aku pribadi, terutama mungkin aku akan bilang dari aspek dari sisi yang putri ya. Ya kalau aku ngeliat sendiri. Jadi kalau misalnya ngeliat kayak tahun lalu, misalnya dari negara Jepang itu sendiri udah mulai duluan padelnya sebenarnya udah berapa tahun lebih dulu daripada kita. Memang mungkin tahun lalu sangat terlihat mereka cukup di atas kita. Tapi berjalannya waktu berapa bulan ini kita mengikuti banyak pertandingan, sebenarnya kita nggak tertinggal juga sebenarnya dari negara Jepang itu sendiri. Bisa terlihat juga dari beberapa competition, ada beberapa pemain Indonesia juga kita berhasil mengalahkan pemain Jepang itu juga gitu. Jadi maksudnya menurut aku at the end kalau nanti di ajang pertandingan semua itu yang berbicara juga mental gitu loh anggapannya. Kita sebagai partner, saya misalnya partner saya juga semua kita harus teamwork lah anggapannya. Kita nggak bisa bekerja sendiri karena memang padel itu sendiri kan tidak olahraga individu yang sendiri, harus ganda gitu Iya, anggapannya. Jadi memang semua faktor akan mempengaruhi lah. Tapi memang menurut aku kalau melihat dari progresnya semua tidak ada yang nggak mungkin lah. Betul. Berarti untuk pedal sendiri memang dia nggak mengenal, dia ada tunggal putri tunggal putra nggak sih Kak Beatrice? Kalau dari padel nggak ada. Nggak Itu ada ya, cuman jadi memang ganda ganda aja. semua ya. Untuk aturan Iya. sendiri dari pedal agak-agak mirip atau persis kayak tenis ya Kak Beatrice? Kalau untuk aturan mungkin ada perbedaan, tapi kalau untuk cara menghitungnya persis sama tenis. Oh iya, seperti 15, 40 Iya. kayak gitu ya. Iya, Jadi betul, persis betul, seperti tenis ya. Benar sekali. Betul, Kak cuman Beatrice, oke lanjut sih. sorry. Tadi cuman kayak kalau contohnya lagi skornya 40 sama, kadang-kadang mereka nyebutnya bisa Just. golden point atau enggak star point nyebutnya Oke, begitu. itu pembedanya Iya. di situ. Kalau di tenis Iya, kan iya. juice ya kayak gitu Juice ya, gitu benar. ya. Jus, betul. Oke, Kak Beatrice, ini tentang ini nih, apa sih tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh atlet pedal saat ini? Apakah dari fasilitasnya, kompetisi dan lain atau gimana gitu? Kalau tantangan itu sendiri jujur aja kan memang satu kalau pertandingan kalau di Indonesia kita nggak usah ngomong cukup banyak. Tapi memang tantangan ada lagi juga kayak contohnya nih di sektor putri karena memang pemain putri belum sebanyak yang putra. Jadi kadang-kadang kalau pertandingan di lokal itu sendiri kadang-kadang kalau kita udah di level yang di atas silver lah bisa dibilang open atau enggak gold ke atas itu suka rada jarang sebenarnya untuk yang cewek pertandingannya. Aku sering banget soalnya ngeliat kayak postingan-postingan yang dimana kayak pertandingan cowok tuh banyak banget di mana-mana. Iya. Nah sedangkan kalau cewek itu tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang mau nggak mau ya memang kita kalau memang pengen berkompet banyakan di internasional sebenarnya. Yang dimana nggak apa-apa juga itu mana bukan nggak apa-apa lagi itu sebenarnya bagus juga untuk perkembangan kita dan padel sendiri gitu anggapannya. Tapi untuk pedal ini Kak Beatrice sebenarnya proses seleksi atlet untuk masuk ke tim nasional seperti apa sih Kak? Kita tahu kan kalau misal di bulu tangkis kan memang ada sistem scouting juga dan kalau misalnya memang dia bagus nantinya bisa masuk ke Pelatnas Cipayung. Nah untuk pedal sendiri seperti apa Kak proses seleksi untuk masuk ke tim nasional sendiri Kak? Oke, kalau kemarin itu kebetulan itu kita melalui 2 tahap ya. Ada seleksi yang dimana setelah pertandingan FIP di Jogja. Nah habis itu dari misalnya kalau nggak salah setahu aku dari 20 orang atau 16 putri sama 20 sekian putra itu dikecilin lagi, diseleksi lagi untuk yang kedua kalinya. Pada saat setelah apa namanya ada
ajang di Jakarta kalau nggak salah Hmm, waktu itu kemarin itu. Jadi memang melalui 2 tahap yang 2 dimana tahap. pada saat pertama lebih banyak memberikan opportunity untuk lebih banyak pemain, peserta, dan pelatihnya juga melihat banyaknya pemain di Indonesia yang ada. Nah, habis itu disortir Hmm. lagi untuk pemilihan yang berikutnya. Untuk masuk ke squad final berapa orang biasanya Kak Beatrice untuk Asian Games nanti? Oke, kalau untuk Asian Games kebetulan memang dari tuan rumahnya cuma mengirimkan 1 pasang, memperbolehkan Oke. 1 pasang doang dari setiap negara. Heeh. Berarti 1 pasang putri, 1 pasang putra gitu, Kak Iya, Beatrice? betul, betul, betul. Oh berarti dikit banget ya? Dikit banget ya. Berarti Iya, emas betul, yang betul. Karena dipertandingkan juga nggak banyak berarti ya? betul, kalau emas yang di pertandingan pasti juga emang cuman 1 aja sih, cuman Iya, biasanya iya. kadang-kadang mungkin kan kalau kita ngirimin 2, mungkin bisa jadi terjadinya all final Ya, gitu itu loh. dia makanya. Oh, Iya. Benar-benar. Jadi memang ya sebenarnya menarik juga sih, menarik sih. menarik juga sih. Tapi kan tadi Kak Beatrice juga bilang Jepang jadi salah satu negara yang paling kuat lah ya di Di peta percaturan Asia. pedal di Asia tahun ini. Hmm. Nah, untuk Hmm. peta persaingan di dunia pasti kan Kak Beatrice juga ngikutin ya. Sebenarnya Hmm. negara-negara mana sih Kak yang memang punya kekuatan pedal paling kuat di dunia saat ini gitu? Kalau menurut aku sih memang dari Eropa ya, dimanapun Hmm. juga pemain-pemain dari Eropa itu memang mereka yang paling kuat. Satu memang mereka juga udah mulai padel udah jauh lebih dulu daripada kita. Oke. Jadi memang penguasaan lapangan, cara bermain padelnya itu mereka gimana pun juga udah lebih paham betul Hmm. lah, udah lebih tenang, lebih lebih menguasai jadinya di lapangan itu. Jadi Dan memang kita gimana pun juga tetap masih belajar terus gitu lah. iya betul. Berarti di Eropa sendiri pedal udah mulai masuk dari tahun berapa ya? Kalau tadi kan kata Kak Beatrice kalau di Indonesia paling baru hype itu sekitar 2 atau 3 tahun Iya, terakhir iya. ya. Berarti kalau di Eropa Hmm. sendiri udah berada dari tahun berapa itu Kak? Nah itu dia, aku jujur aja aku kurang tahu persisnya ya, kayak maksudnya padel ini udah dari tahun berapa, cuman aku inget banget ya kayak berapa kali waktu itu aku ada ke Eropa, udah ada lapangan padel tuh udah ada, yang dimana tuh nggak Oh, sesuatu yang baru gitu loh di iya, sana. Di sana pernah juga ada ke tempat ke Spain, lapangan padelnya tuh nggak dari kaca, jadi dinding, kayak gitu udah ada. Berarti kan sebenarnya tuh udah eh, dari lama banget iya. sebenarnya. Dan Gitu. dan Indonesia baru familiar Ya, beberapa tahun iya, terakhir ini ya. hype-nya ya. Iya Dan betul harapannya betul. bisa makin hype dengan Iya, menjamurnya banyak lapangan pedal juga bisa menciptakan atlet-atlet atlet-atlet ya, berkualitas lah benar. bagi di Indonesia. Nah, sebenarnya untuk Indonesia sendiri ada target khusus nggak sih Kak nanti untuk di kiprah di debut Asian Games nanti Kak? Kalau untuk dari pusatnya aku jujur aja nggak tahu ya, cuman Hmm, maksudnya kalau aku sendiri sebagai pemain pastinya iya. kalau di saat aku sudah membela Indonesia di ajang Asian Games ataupun yang lainnya, pasti aku akan berusaha memberikan yang terbaik. Ya memang dari target aku sendiri sebisa mungkin aku kepengennya bisa menyumbangkan medali emas nanti di Asian Games nanti. Pasangan sama siapa Kak nanti di Asian Games Kak? Yang aku tahu dipasangin sama Novela. Oke, ya harapannya bisa Ya. tampil maksimal ya Tampil kayak maksimal Beatrice ya. ya di Asian Games Amin. 2026. Ya, Untuk calon lawan belum ada gambaran berarti kayak karena masih lumayan lama ya kayak drawing gitu udah ada belum Kak? Kalau untuk drawing udah pastinya nggak ada, tapi kalau untuk calon Oke. lawan Heeh, kira-kiranya ada sih tahu, cuman heeh, heeh. kita belum belum benar-benar 100% tahu Hmm, karena kan dari setiap negara juga belum benar-benar resmi mengirimkan daftar-daftar pemainnya. Cuman kan iya, kita kalau melihat dari pertandingan-pertandingan yang kita suka geluti di pertandingan-pertandingan dari awal tahun, kita kira-kira udah tahu lawan-lawannya siapa-siapa aja sebenarnya. iya. ini bagus. Iya, iya. Untuk ini Kak Beatrice, kita tahu kan dalam menggeluti sebuah cabang olahraga tentunya ada tantangan kan. Gak cuma di Mhm. pedal, pasti di sepak bola, tenis, bulu tangkis pasti ada tantangannya. Nah, untuk di pedal sendiri tantangan utama bagi seorang atlet yang menggeluti dunia pedal profesional ini apa? Kira-kira Kak Beatrice? Jujur aja kita tuh di padel ini juga tidak mudah ya, Hmm, karena di padel ini kalau kayak kita ikut pertandingan, itu juga sebenarnya dari segi prize money-nya tuh nggak besar. ya, Jadi jujur aja juga kita membutuhkan modal yang cukup ada iya, lah, kita harus mempunyai ada modal yang pasti. gimana kan juga beli tiket, walaupun misalnya cuman ke negara-negara tetangga Hmm, aja pun juga tidak semudah itu, tidak semurah itu juga gitu lah anggapannya, nggak murah lah anggapannya. iya. Jadi memang
Kalau apalagi di padel ini drawing kan biasanya kan kita masuk 32 pasang ya Besar. Oh, anggapannya. kalau Ya, kalau pertandingan-pertandingan yang masih di bawah-bawah itu biasanya kalau di round-round awal pun kita juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Kita harus menembus round 16 besar minimum kalau di level yang silver. Kalau di level yang bronze, yang FIP bronze itu harus minimal quarter final gitu loh anggapannya. Itu pun juga tidak sebesar itu. Jadi memang satu memang tantangan itu yang paling besar. Dua, apa namanya? Kadang-kadang juga kita kan harus adjust yang dimana contohnya kita terbiasa bermain di Indonesia. Terus habis itu kita harus bermain di negara yang lain yang dimana ada faktor capek karena traveling atau Iya, enggak kadang-kadang betul. kita nggak pernah tahu walaupun deket tapi delay pesawatnya gimana pun juga jadi capek. Nggak pernah tahu lah itu ada tantangan-tantangan itu sendiri atau enggak traffic di saat perjalanan atau apapun itu. Nah, itu juga sebagai tantangan yang dimana di saat kita tidak bisa memberikan 100% dalam hal fisiknya kita karena adanya faktor kelelahan, tapi di situ kita juga harus berusaha memberikan yang maksimal. Iya, betul. Ya memang perjuangan atlet memang nggak Nggak mudah mudah ya. ya. Banyak Ya, betul, perjuangan betul. yang harus dilewati untuk jadi yang terbaik gitu. Nah, Kak Beatrice kita tahu, Kak Beatrice kan udah beberapa kali nyebut soal gold, silver. Nah, kita tahu kan kalau di bulu tangkis misalkan ada beberapa level tuh ada BWF World Tour nih, terus ada misal ada yang Super 1000, Super 500, Super 750 juga di tenis kan ada yang Grand Slam, ada yang level lebih rendah lagi. Nah, untuk di pedal sendiri ada berapa kelas sih Kak yang benar-benar bisa diikuti seorang pedal atau atlet pedal profesional gitu? Nah, kalau yang aku tahu sendiri, kalau kayak Grand Slam-nya di level padel itu, kita nyebutnya di Premier Padel. Oh, Premier Oke, Padel, Nah, oke. ya, nah habis itu ada level juga yang namanya level yang gold, silver, bronze, tapi bukan yang kayak level di pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia ya. Iya, Kadang-kadang nih iya. banyak nih sebenarnya nih pertanyaan yang dimana banyak ada pertandingan FIP bronze yang kita ikutin. Nah, banyak orang yang bertanya kayak kok boleh ikut pertandingan bronze, kok pertandingan bronze masih kalah. Itu ada banyak tuh orang-orang yang mempertanyakan hal itu. Nah, padahal sebenarnya level bronze itu cuma dilihat berdasarkan ya prize money-nya, poin besar kecilnya poinnya gitu loh anggapannya. Yang dimana di level bronze pun ini pemain top 100 dunia pun juga banyak yang ikut compete di situ. Karena mereka membutuhkan poin Poin, untuk bener. naik levelnya mereka sendiri, naik rankingnya mereka sendiri. Oh, jadi ya, sebenarnya rumit juga ya Rumit persaingan juga juga di Iya, pedal. jadi semakin tinggi dari pertama bronze yang paling rendah, habis itu ke silver, gold, habis itu yang paling tinggi itu ada di Premier Padel. Untuk Gitu. Premier Padel, Kak Beatrice tahu nggak digelar di negara apa aja biasa Kak Beatrice? Ada banyak ya Aku jujur belum tahu, tapi banyak kan di Eropa. di Eropa ya. Di Mereka Asia kemarin sendiri juga nggak ada sebenarnya Kak Beatrice? di Asia belum ada. Semoga mungkin siapa tahu tahun depan ada gitu. Amin. Dan bukan nggak mungkin kali aja di Indonesia kan. Iya, Ya minimal di Indonesia. Jepang lah. Iya. Yang kita Betul, tahu betul. sebagai kiblatnya pedal Asia Iya. di saat ini ya. Iya. Dan itu seru banget ya Seru banget pedal ya. dan memang kan ya apalagi kan kita lihat nantinya atlet-atlet Indonesia akan bersaing di Asian Games 2026 dan ini Kak Beatrice, ada saran nggak Kak Beatrice buat para atlet Atlet yang muda ya. memang ya atlet muda lah yang ingin punya apa ya, punya keinginan untuk jadi atlet pedal profesional seperti Kak Beatrice yang pasti sering mengharumkan nama Indonesia Iya, ya. benar. Gimana? Ada saran Kak Beatrice buat para atlet Menurut muda? aku, ya maksudnya aku sangat berharap juga lah pastinya ya, mumpung juga aku ngelihat hypes-nya anak-anak junior ini sebenarnya lagi bagus banget. Jadi dan pertandingan-pertandingan junior itu juga udah lagi banyak banget di Indonesia sebenarnya. Jadi maksudnya aku kalau untuk anak-anak yang mau ikut pasti kan kebetulan juga di padel ini kan udah mulai banyak nih karena hype junior, banyak akademi-akademi juga yang udah mulai buka akademi padel juga. Dan tapi yang pastinya anak-anak itu tuh juga harus konsisten dalam berlatih, nggak bisa cuman dalam latihan juga, dalam pertandingan aja. Jadi udah pastinya untuk anak-anak itu harus konsisten latihan, mau latihan. Kadang-kadang nih satu juga nih, konsisten latihan bukan berarti cuman latihan doang. Ini kadang-kadang juga ada salah juga.
di saat latihan itu kualitasnya juga harus dijaga. Jaga, Ya, betul. kalau Setuju. cuman latihan doang ke lapangan tapi kualitasnya tuh nggak ada, improvementnya juga akan sangat minim. Itu yang kalau Ya. berdasarkan pengalaman aku sendiri. Nah, dengan anak-anak itu sendiri pun juga kita pun yang udah dewasa aja, apa namanya, coach aja itu sangat penting, pelatih itu sangat penting di luaran. Apalagi apa namanya pelatih untuk apa namanya tuh mendorong anak-anak Mendorong. ini untuk nge-support gitu loh di saat latihan. Apalagi kalau anak-anak junior, mereka sangat membutuhkan pelatih, figur pelatih yang bisa nge-support mereka di saat latihan dan juga pertandingan. Iya. Benar sekali. Ada ini banyak. Tapi Kak Beatrice, kita tahu dalam bukan olahraga pedal, semua olahraga pasti ada risiko cedera ya. Biasanya Betul-betul. hal yang umum biasanya dialami atlet pedal, biasanya risiko cedera yang paling sering dialami apa sih Kak Beatrice? Ada elbow, Oh, ada juga elbow, pergelangan siku ya. tangan. Satu Oke, orang siku. banyak yang kayak misalnya dia dari atlet badminton gitu ya, dia banyak pakai pergelangan tangan. Sedangkan kan raket badminton kan enteng ya, tapi kan raket Iya, padel ini raket, kan rada berat sebenarnya. Iya, betul. Itu bahaya juga sebenarnya. Nah, lutut juga sebenarnya ada faktor gimana pun juga kan. Iya, Kalau kita bisa tumpuan ya. salah-salah gerak dalam arti kan padel kan muter-muter tuh kalau lagi main. Iya, Itu kita nggak pernah tahu tuh kalau tiba-tiba kayak ada salah gerak dikit atau gimana. Jadi dan bolanya di padel kan kita kalau main udah di level yang cukup di atas kan maunya tuh ngasih orang tuh rendah-rendah bolanya. Jadi mau nggak mau harus turun terus kakinya. Iya, benar. Dan ini Kak Beatrice, kita tahu kan beberapa minggu lalu tuh ada salah satu artis lah ya, ketika main pedal ternyata kena matanya tuh karena dia nengok ke belakang gitu kan. Nah Kak Beatrice ada saran nggak nih buat ya mungkin Pemula-pemula teman-teman ya. para pemula gitu yang sering main pedal, kita tahu main pedal kan pasti ganda tuh. Iya, benar. Dan kita sebagai orang awam biasanya Yang baru mulai-mulai ya. takut kena pala belakang, Iya. jadi nengok dan ujung-ujungnya malah kena yang depan Iya. gitu. Tips and triknya gimana ya? Bener, ada saran nggak Kak Beatrice? Nah kebetulan itu kan yang kemarin kena itu kan dia partner sama suami saya ya. Bisa pas gitu ya? Ya, jadi maksudnya itu kemarin udah jadi pembahasan kita banget tuh sebenarnya. Jadi akan hal itu memang satu positioningnya yang memang rada kurang tepat ya, rada salah. Nah, memang kalau dilihat dari pemain-pemain profesional yang main tuh rata-rata tuh kalau terjadinya bola posisinya di situ, harusnya partner yang di depan itu tuh turun. Jadi rada jongkok gitu. Iya. Tapi kemarin kebetulan aku sempat menyarankan juga ke Desta anggapannya karena itu dia bilang kan aku juga kan gimana pun juga kadang-kadang di saat menyarankan sesuatu ngelihat juga nih aku kan soalnya juga pernah sakit cedera lutut kebetulan yang dimana cedera lutut yang terjadi sama aku di saat posisi aku dari jongkok abis itu berdiri sebenarnya itu yang terjadi. Nah jadi kemarin itu aku sempat menyarankan juga kalau terjadinya poin itu berulang-ulang kali dia harus jongkok terus lama-lama kan capek juga itu sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi aku sempat bilang juga bisa juga sebenarnya kalau memang itu geser aja ke ujung ke fans. Jadi itu juga bisa jadi salah satu solusi antara turun atau enggak geser. minggir ke fans. Jadi biar udah biarin aja partnernya dapat semua lapangan mau kemana aja bebas gitu loh. Itu jadi apa ya, solusi yang paling bagus lah bagi ya kita mungkin kalau nanti yang main pedal. Iya. Ya kan karena kita kan orang awam ya, biasa kadang-kadang kan asal mukul dan ujung-ujungnya yang ngerugiin temennya sendiri kan. Makanya kita ya cara ngantisipasi seperti itu ya Mbak Beatrice. Iya. Oke deh Mbak Beatrice, terima kasih banyak udah join di Morning Zone udah sekitar 20 menitan lebih. Kita ngebahas soal nantinya kiprah atlet pedal Indonesia di Asian Games. Harapannya kiprah Indonesia pertama di Asian Games ini di cabang olahraga pedal bisa mendapatkan medali ya. Tadi kan Kak Beatrice mengincar medali emas. Harapannya sih bisa terrealisasi ya. Oke Kak Beatrice, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Sama. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.